Baik, Pak Pak Ewen di sini Pak, Pak Agus Chen, di sini Pak. Mau konferensi pers sebentar. Narasumber. Ya. Jadi hari ini saya didampingi Pak Advokat Agus Chen menyampaikan rilis terbuka. Sebelum kami hari ini akan mengirimkan surat kepada Ibu Siti Nurbaya Dakar, Menteri Lingkungan Hidup, sebagai kuasa hukum dari masyarakat nelayan pesisir di air kantung Sungai Liat. Ya. Di sebelah saya ada Pak Agus Chandra, dipanggil Pak Agus Chen. Agak sini Pak, mungkin mau masuk. Baik, saya bacakan Pak ya. Saya koordinator Tapak. Kami mengirimkan surat pengaduan masyarakat kepada Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Setelah merangkukan serangkaian kegiatan yang kami namakan dengan advokasi pelestarian air kantung dan memperoleh surat kuasa dari masyarakat pesisir, masyarakat nelayan, juga nelayan yang mengalami menjadi korban kecelakaan kapal kandas dan tenggelam di Muara Air Kantung. Hari ini kami menghadap melalui surat dan siaran pers ini kepada Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Demikian aduan yang kami sampaikan kepada Ibu Menteri melalui Sekretariat Penanganan Pengaduan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kementerian KLHK. Pertama, Ibu Menteri, sedikitnya 4 orang nahkoda kapal angkutan rakyat telah mengadukan peristiwa kecelakaan kandas dan tenggelam di Muara Air Kantung yang dialaminya kepada kami selaku kantor bantuan hukum dan organisasi pemberi bantuan hukum, bahwa kapal mereka terombang-ambing oleh arus deras dan tidak teratur, kemudian menabrak pasir sedimen di dalam air, lalu kandas dan terbalik tenggelam di sekitar tumpukan dua bukit pasir yang ada di Muara Air Kantung Sungai Jelitik, Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Mereka adalah kapal motor Restu Ilahi, kapal motor Sumber Hasil Bangka, kapal kolek nelayan pancing, kapal motor Kota Bali. Mereka adalah para nelayan dan satu kapal adalah kapal angkutan karyawan ke kapal keruk Timah. Seperti diketahui di Bangka Belitung cukup tinggi aktivitas pertambangan timah. Bahwa peristiwa kerusakan lingkungan hidup yang kami adukan adalah berkaitan dengan penempatan material limbah hasil kerja keruk normalisasi dari perusahaan yang diberikan izin, diduga memenuhi unsur pasal 98 ayat 2 Undang-Undang PPLH, bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan telah mengakibatkan orang luka dan atau bahaya kesehatan manusia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda sedikitnya 4 miliar dan paling banyak 12 miliar rupiah. Bahwa perbuatan lainnya yang kami adukan adalah terkait melakukan dumping limbah ke media Muara Air Kantung tanpa seizin atau sebagaimana diatur dalam pasal 104 Undang-Undang 32 tahun 2009, bahwa setiap orang yang melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Dan yang keempat, bahwa berdasarkan pengawasan masyarakat pesisir yang mengamati secara langsung karena aktivitas lokal terdekat dengan wilayah kerja perusahaan, bahwa diketahui dan telah dilaporkan kepada pemerintah bahwa perusahaan tidak melaksanakan sebagian atau seluruh penerapan masa 90 hari sanksi administrasi paksaan yang sebenarnya telah diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Bangka Belitung nomor 188.4/DLH/2020 tertanggal 28 September 2020. Hal ini diatur dalam pasal 114 Undang-Undang PPLH bahwa setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah.
Perlu kami sampaikan kepada Ibu Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, beberapa upaya yang telah kami lakukan selaku tim kuasa hukum dari masyarakat pesisir. Saya John Ganesha, di sebelah saya ada Bapak Advokat Agus Chen, lalu ada Bapak Rustam Rahmat juga advokat, Bapak M. Choiri, advokat juga dari Lembaga Perkumpulan PDKP Babel. Bahwa yang telah kami lakukan adalah melakukan pengaduan dugaan tidak pidana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air, junto Undang-Undang Lingkungan Hidup melalui Ditpol Airut Polda Bangka Belitung, dan laporan ini telah terregister melalui SP Lidik _01 _2 Romawi _2021 tanggal 5 Februari 2021. Melakukan advokasi sosial berupa yang kedua, kami melakukan advokasi sosial berupa dana amanah atau santunan bagi 4 nakoda dan pemilik kapal yang mengalami kecelakaan kapal kandas yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bupati Bangka, dan Direktur Utama PT Timah Tbk. Namun hingga saat ini surat kami belum ditanggapi. Melalui surat ini, inilah yang kami harap dari Ibu Menteri, Ibu Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia selaku wali lingkungan hidup dari negara, sekiranya dapat menindaklanjuti pengaduan yang akan segera kami kirim ini juga melalui online nanti, dan menugaskan penyidik PNS Lingkungan Hidup untuk melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan secara langsung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kedua, mohon dipertimbangkan untuk diterbitkannya pembekuan perizinan berusaha kepada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 522 PP nomor 22 tahun 2001 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja terbaru, dikarenakan tidak melakukan sanksi administrasi paksaan pemerintah, Pak ya? Ya. Dan yang ketiga, kita juga berharap Ibu Menteri dapat memberi masukan dan saran kepada PT Timah Tbk dan atau Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar mengambil peran tanggung jawab pemulihan bagi nakoda, ABK, dan pemilik kapal angkutan rakyat yang notabene nelayan, orang kecil yang mengalami luka dan kerugian material saat kecelakaan kapal kandas dan tenggelam di muara air Kantung, Sungai Jelitik, Kabupaten Bangka. Demikianlah pengaduan ini kami sampaikan secara terbuka sehingga dapat didengar juga oleh bagi kawan-kawan masyarakat nelayan pesisir dan kawan-kawan nelayan yang menjadi korban. Kita akhiri, ada yang ditambahkan Pak Agus Chen? Untuk pemerintah yang bersangkutan, saya harap laporan kami selaku kuasa hukum dari masyarakat nelayan pesisir agar ditanggapi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Saya rasa cukup ya. Dan terima kasih untuk Menteri Lingkungan Hidup untuk laporan kami supaya ditanggapi. Cukup ya, terima kasih. Saya akhiri siaran pers ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.